Hai, kembali lagi bersama Ali di sini yang akan menemani waktu mager kalian yang pastinya dengan film-film yang menarik dan pasti bikin Anda terhibur. Kali ini saya akan menceritakan perjuangan seorang pemburu bernama Namsan yang berjuang melawan para tentara dan dokter gila untuk menyelamatkan seorang gadis yang sudah dianggap sebagai keluarganya dari eksperimen gila yang dilakukan oleh dokter tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke intronya. Film dimulai dengan suasana mencekam memperlihatkan Dr. Gisu yang putus asa dan berusaha menghidupkan kembali putrinya yang telah meninggal. Selama bertahun-tahun, dia melakukan eksperimen yang tidak etis menggunakan hewan reptil seperti kadal, ular, dan buaya darat. Kayaknya tidak. Sebagai objek percobaannya, ketika asisten Gisu berusaha menghentikannya, Gisu terpaksa membunuhnya dan melanggar aturan pemerintah. Aturan rumah sakit. Akhirnya, Gisu berhasil menghidupkan putrinya, meskipun hanya bisa membuka dan menutup matanya doang. Tidak lama kemudian, atasannya datang bersama pasukan khusus untuk menangkapnya. Sebelum ditangkap, Gisu menyuntikkan serum hasil eksperimennya ke tubuhnya sendiri, ingin membuktikan keberhasilannya. Namun, gempa besar terjadi tanpa peringatan BMKG dan tanpa peringatan presiden tentunya, menghancurkan seluruh kota dan menyebabkan banyak korban jiwa. Cerita lompat ke 3 tahun kemudian memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jiwan yang berburu untuk terus bisa bertahan hidup. Secara tidak sengaja, Jiwan melihat seekor buaya lewat di depan matanya. Jiwan pun langsung mengambil anak panahnya untuk membidik buaya itu. Dikiranya buayanya telah mati, Jiwan pun mendekatinya. Namun tiba-tiba buaya itu ternyata masihlah hidup dan mengejar Jiwan. Jiwan yang ketakutan pun bergegas lari menuju mobil. Namun buaya itu berhasil memecahkan kaca mobilnya. Dan di saat-saat genting itu, tiba-tiba datanglah Namsan dan membunuh buaya itu dengan sangat mudahnya. Cerita berlanjut menunjukkan Namsan dan Jiwan yang sedang menjual hasil buruannya ke para penduduk. Di situ juga terlihat Suna dengan neneknya yang sedang mengantri. Suna membawa lukisannya untuk menjadi alat tukar untuk daging itu. Namsan yang senang pun akhirnya memberikan daging yang lumayan banyak kepada Suna. Dan kelihatannya hubungan mereka sangatlah dekat. Antrian pun berlanjut memperlihatkan seorang bibi-bibi rempong yang akan menukar perhiasannya. Namun Namsan dengan ketus pun menolaknya dan memberikan ular kecil kepada bibi itu. Bisa disimpulkan bahwa di zaman ini perhiasan sudah tidak ada harganya lagi. Namun, secara tiba-tiba sekelompok perompak datang ke pemukiman mereka dan berdalih sebagai polisi yang mencari penjahat yang sedang kabur. Para warga yang mirip dengan lukisan penjahat itu dibawa satu persatu ke depan, dan akhirnya perompak itu tertarik kepada Suna. Jiwan yang tidak terima pun akhirnya berniat untuk menghajar para perompak itu. Namun karena para perompak itu mainnya keroyokan, Jiwan pun kalah dan akhirnya habis dipukuli. Namsan yang dari tadi cuma diam pun akhirnya muak dengan kelakuan para perompak itu. Dengan gampangnya Namsan menghajar para perompak itu. Namsan yang tidak sengaja melihat air bersih yang dibawa perompak itu pun akhirnya menanyakan di mana mereka mendapatkan air bersih itu. Dan perompak itu pun menjawab bahwa dia mendapatkannya di sebuah gedung apartemen yang jauh dari sini. Sebelum melepaskannya, Namsan bertanya kepada para perompak itu siapakah pemimpin mereka. Dan perompak itu pun menjawab bahwa pemimpin mereka adalah Tiger. Namsan pun berpesan untuk tidak mengganggunya lagi dan menyampaikan pesan itu ke Tiger. Sebelum pergi, perompak itu bertanya siapakah Namsan sebenarnya. Dan Namsan pun mengatakan namanya. Para perompak yang tahu nama itu pun langsung meminta maaf kepada Namsan. Di sini kita tahu masa lalu Namsan adalah seorang petinju dan Tiger bos mereka lah salah satu korban dari keganasan Namsan. Di dalam perjalanan pulang dari pasar, Namsan dan Jiwan pun melihat banyak orang berkumpul di rumah Suna.
Namsan dan Jiwan pun memutuskan mampir untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Suna dan neneknya bertemu dengan seorang guru yang mengajak mereka tinggal di sebuah apartemen. Guru tersebut mengatakan bahwa di apartemen terdapatlah banyak makanan dan air bersih, serta tempat untuk belajar. Suna pun bertanya apakah boleh mengajak Namsan dan Jiwan juga, tapi guru itu dengan sopan menjelaskan bahwa hanya boleh mengajak keluarga yang satu darah dengannya saja. 좋은 선택하셨으면 좋겠습니다. 안 그러면 보호자분 서라도 좀. Jiwan pun agak terlihat murung karena akan ditinggal oleh Suna. Namun demi kehidupan Suna agar menjadi lebih baik, Jiwan pun menasihati Suna untuk menerima ajakan itu. Akhirnya Suna dan neneknya pun setuju untuk ikut ke apartemen. Sebelum berpisah, Suna memberikan Jiwan lukisan sketsa dirinya untuk dijadikan kenang-kenangan oleh Jiwan. 연습 삼아 그린 거야. Malamnya, Jiwan yang galau berat pun memutuskan merengek mengajak Namsan untuk menyusul Suna dengan cara Namsan harus menikah dengan bibi di pasar tadi dan mengangkat Jiwan sebagai anak angkatnya agar bisa menyusul Suna. Karena sudah muak mendengar rengekan Jiwan, akhirnya Namsan pun memutuskan keluar untuk berburu. Dan mau tidak mau, Jiwan pun mengikutinya. 그래. 같이 가요, 같이. Cerita beralih kepada Suna yang dalam perjalanan, dia dihampiri seorang gadis, kita panggil saja dia Yuli. Gadis itu mengajak Suna untuk menjadi teman. Tidak lama nenek Suna pun kecapean, dan Bu Guru menyuruh pengawalnya untuk membawa nenek Suna dan satu kakek untuk dibawa ke klinik di sekitar sini. 나야, 걱정하지 말고. Suna pun melanjutkan perjalanannya, namun tidak lama jemputan mobil itu pun datang. Suna menjadi curiga karena kalau jemputannya sedekat ini, kenapa nenek Suna harus dibawa ke klinik terdekat dahulu? Dan Bu Guru itu pun menjelaskan bahwa dia tidak mau mengambil resiko. Toh ini juga demi keselamatan nenek Suna. Beralih menunjukkan nenek Suna yang dibawa dua pengawal ke pinggir jurang. Nenek Suna pun bertanya kenapa dia dibawa ke sini, dan salah satu pengawal dengan kengawurannya menjawab dengan mendorong si kakek ke jurang. Dan di saat nenek Suna ingin berteriak, pengawal di belakangnya pun langsung menikamnya. Tidak lama Jiwan yang berada di situ melihatnya. Jiwan pun langsung menyerang mereka berdua, dan di saat Jiwan terpojok, datanglah Namsan dengan pedang melayangnya. Singkatnya, Namsan dan Jiwan berhasil menghabisi mereka berdua. Namun secara tidak terduga, dua pengawal itu hidup kembali walaupun dadanya telah tertusuk pedang dan panah. Ancuk, Ajirawa rontek cuk. Dan di saat Namsan dan Jiwan masih bertarung, datanglah seorang wanita, kita panggil saja dia Eunho. Singkat cerita, dua pengawal itu berhasil dikalahkan dengan cara menghancurkan kepalanya. 여기 정리부터 하자. Setelah gelut tadi, Eunho pun mengenalkan dirinya yang ternyata seorang tentara khusus dan orang pertama yang menemukan apartemen itu. Diceritakan bahwa Eunho dan pasukannya tak sengaja menemukan apartemen yang masih kokoh berdiri, dan ternyata di bawah apartemen itu menyimpan pasokan air yang tak terhingga. Semua orang yang ada di situ pun hidup dengan damai, namun seketika berubah saat negara api menyerang. Maksudnya, setelah kedatangan Gisu yang ternyata masih hidup pun ingin melanjutkan eksperimen gilanya di apartemen itu. Awalnya semua berjalan sangatlah lancar, namun setelah Eunho mengetahuinya, Eunho pun mulai menentangnya. Namun salah satu tentara bernama Kwon memperlihatkan bukti dengan cara menembak mati anak buahnya sendiri. Namun beberapa saat kemudian, tentara yang ditembak itu pun akhirnya hidup kembali dengan keadaan sehat. Eunho yang sadar eksperimen ini gila akhirnya mencoba untuk membunuh Gisu. Namun Kwon pun menghentikannya dan membuat Eunho harus melarikan diri. Setelah mengetahui itu, jiwanya cinta mati dengan Suna pun merengek meminta untuk segera menyelamatkan Suna. Dan Eunho pun juga meminta bantuan kepada Namsan untuk membantunya menghentikan Gisu dan membebaskan para anak buahnya yang ditahan. Cerita beralih menunjukkan Suna dan rombongan sudah sampai ke apartemen dan disambut langsung oleh Gisu dengan ramah. Gisu pun memberikan ceramah yang isinya 11-12 sama kayak janji-janji kampanye para calon pemimpin. 외부의 위험으로부터도 보호해 드릴 것입니다.
깨끗한 물과 Ini dijelaskan bahwa para siswa harus tinggal di lantai 8 dan para orang tua harus bekerja di lantai dasar untuk menyaring air. Cerita berlanjut ke kelas. Saat Suna dan Yuli memperkenalkan diri, Suna mengamati bahwa siswa di kelas ini sangatlah aneh karena tidak mempunyai ekspresi sama sekali. 자, 저기 저 빈자리에 가서 앉으면 돼. Cerita berlanjut pada jam makan siang. Tiba-tiba Gisu masuk ke kelas untuk menyambut para murid baru. Di situ Gisu mengatakan, karena kalian di sini diberi makanan gratis dan air bersih. Karena di luar sana banyak orang yang ingin minum saja sulit. Jadi makanlah apa yang diberikan dan jangan disia-siakan. Namun Suna yang menyadari bahwa ada yang aneh di tempat ini memutuskan untuk tidak mencicipi sedikit pun apa yang telah mereka berikan karena mungkin akan menjadi masalah nantinya. Malamnya, Suna pun mencoba untuk menyelidiki tempat ini, sekalian mencari neneknya yang belum kelihatan sama sekali. Saat di luar, Suna hampir saja ketahuan oleh Gisu dan Kwon. Namun beruntungnya, Suna berhasil bersembunyi dengan baik sehingga Gisu dan Kwon pun tidak menyadarinya. Suna menemukan lab Gisu dan menyaksikan eksperimen mengerikan yang dilakukannya terhadap anak-anak muda. Gisu menggabungkan gen manusia dan reptil untuk menciptakan manusia abadi. Tapi eksperimen itu membuat mereka menjadi zombie. Dengan sedikit hati-hati, Suna masuk ke ruang Gisu dan melihat Yuli yang dijadikan uji eksperimennya. Saat sedang syok, tiba-tiba Gisu pun datang dengan orang tua Yuli yang memberontak ingin bertemu dengan Yuli. Saat sudah sampai, orang tua Yuli malah mengacaukan eksperimen Gisu dan membuat Yuli akhirnya meninggal. Gisu yang kesal karena eksperimennya dikacaukan pun akhirnya membunuh kedua orang tua Yuli. Suna yang sembunyi pun akhirnya ketahuan oleh Gisu dan dijadikan eksperimen untuk menghentikan Yuli. Sementara itu, Namsan dan Jiwan berusaha mencari cara masuk ke apartemen itu. Mereka meminta bantuan Tiger, musuh lama Namsan, walaupun Namsan harus memaksa Tiger dengan cara sedikit kasar. 잘 모르지. Tiger pun ternyata menculik anak-anak muda untuk dikirim ke apartemen itu sebagai bahan percobaan Gisu. Setelah mengetahui cara masuk, Namsan dan Jiwa pun menyusun rencana penyusupannya. 얘는 애들만 잡아오라고 시켜요. Singkat cerita, Namsan dan kawan-kawan pun sampai ke apartemen itu dan dihadang oleh para pengawal. Namsan yang memiliki sifatnya tidak sabaran pun akhirnya menghabisi penjaga itu dan menerobosnya. Namsan, Jiwan, Eunho berhasil masuk ke apartemen dan menghadapi para tentara. Setelah selesai menghabisi tentara di luar, Namsan pun bergegas menuju penjara bawah tanah untuk membebaskan anak buah Eunho. Cerita berlanjut ke bawah tanah, ternyata para anak buah Eunho sudah menjadi binatang buas imbas dari eksperimen Gisu. Namsan berniat menghadapi para tentara itu dan menyuruh Jiwan dan Eunho untuk bergegas mencari Suna. Namsan pun melawan para tentara itu dengan sangat mudahnya. Saat menghadapi pasukan kedua, Namsan pun tidak bisa mengambil pedangnya karena tubuh Namsan yang terlalu besar. L300 cok iki cok. Namsan pun menghabisi para tentara itu hanya dengan pedang berburu di tangannya. Di perjalanan, Eunho bertemu dengan Kwon. Kwon masih mencoba mengajak Eunho bergabung dengannya, tapi Eunho terus menolaknya dan pertarungan di antara mereka pun berlangsung lumayan sengit. Namun karena serum yang bikin kekal, akhirnya Eunho pun harus kalah dan terlempar keluar dari gedung. Di sisi lain, diperlihatkan Namsan yang kecapean karena menaiki tangga. Untungnya, dia menemukan senjata milik salah satu pasukan dan dijadikanlah senjata itu menjadi tongkat agar lebih mudah untuk menaiki tangga. Setelah mengalahkan Eunho, Kwon pun bertemu dengan Jiwan. Namun sebelum Jiwan babak belur oleh Kwon, Namsan pun datang dengan sedikit mengeluh karena shift di tempat ini rusak dan memaksanya harus naik tangga. Pertarungan di antara keduanya pun akhirnya dimulai. Terlihat Namsan yang lumayan kesusahan melawan Kwon karena efek dari Namsan yang telah melawan puluhan tentara dan karena kecapean naik tangga tadi. Namun Namsan berhasil mengalahkannya dengan cara memotong kepala Kwon dengan kaca dan menjatuhkan tubuhnya dari gedung. Sementara itu, di ruangan Gisu saat Gisu menyuntikkan serum buatannya ke tubuhnya, serum itu tidak bekerja dan membuat Gisu malah akan menjadi binatang buas. Dan dijelaskan bahwa kalau syarat objek pembuatan serum itu
tubuh pendonor harus dimodifikasi dahulu dengan cara memakan makanan dari Gisu. Namun Suna yang tidak pernah makan atau minum di apartemen ini. Gisu pun marah dan berusaha membunuh Suna, tetapi Jiwan pun muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun Jiwan berhasil dilumpuhkan, dan Gisu pun menyuruh guru dan tentara wanita ini untuk memasukkan tubuh anaknya ke koper dan melarikan diri bersama. Namun si guru pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Jiwan. Melihat si guru yang sudah tidak berguna, Gisu pun akhirnya meledakkan ruangan itu. Jiwan pun bergegas menyelamatkan Suna. Untungnya Namsan datang tepat waktu dan menyelamatkan Jiwan dan Suna. Akibat dari ledakan tadi membuat Eunho menjadi sadar lagi. Cerita beralih menunjukkan Gisu yang melarikan diri. Namun di luar, Gisu malah bertemu dengan para penghuni dan para penghuni pun langsung mengeroyoknya. Gisu pun yang melihat bahwa tubuhnya sudah mulai terinfeksi dari serumnya sendiri pun akhirnya menjadi gelap mata. Dia mengambil senjata dan menembakkannya ke segala arah dan membuat penduduk yang tidak bersalah menjadi korbannya. Akibat dari amukannya, tas yang dibawa Gisu tidak sengaja terkena peluru dan membuat tubuh dari anaknya menjadi mati total. Cerita ditutup dengan Namsan yang berhasil menghabisi Gisu. Tidak lama dari itu, hujan pun akhirnya turun setelah 3 tahun. Namsan, Jiwan, dan Suna pun memutuskan kembali ke daerahnya. Namun Eunho memutuskan tetap tinggal untuk membangun kembali gedung ini. Di akhir film diperlihatkan mereka bertiga yang hidup bahagia dengan hanya menjadi pemburu. Tamat, ini yang sangat menjombikan.